Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala lahu fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani alaikum minan nar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk bersama kembali untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita masih merujuk kepada buku atau kutub yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi berupa kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang diberi judul Al-Arba'in, ya, yang kemudian terkenal dengan Al-Arba'in An-Nawawi, di mana di dalamnya berisi 40-an hadis-hadis Nabi pilihan yang kebanyakannya adalah memang hadis-hadis yang sangat penting yang mestinya diketahui oleh setiap muslim, bahkan banyak diantaranya dalam merupakan perkara dasar agama bagi seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di pertemuan terakhir kita masuk di hadis yang ke-23. Dan kini kita akan melanjutkan, di mana di pertemuan lalu kita telah membahas tentang bahwasanya kesucian atau bersuci itu adalah merupakan setengahnya atau sebagian keimanan. Kemudian keutamaan zikir, khususnya ucapan alhamdulillah dan juga subhanallah, tahmid dan juga tasbih. Demikian juga kita telah membahas tentang bahwasanya salat adalah nur, yaitu cahaya. Kita baca kembali hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah atau bersuci adalah sebagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebaikan. Ini juga merupakan dalil bahwasanya amalan itu akan ditimbang. Di hari kiamat kelak ada timbangan amal. Antara amal yang baik dengan amal yang buruk itu ditimbang, mana yang lebih berat. Kalau yang lebih berat itu amal kebaikannya, fahuwa fi 'isyatin radhiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khafat mawazinu, kalau timbangan keburukannya atau timbangan kebaikannya itu yang lebih ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Narun hamiyah. Hawiyah itu adalah neraka yang menyala-nyala, yang membakar, yang panas sekali. Sehingga hendaknya kita berusaha memperberat timbangan amal kebaikan kita dengan cara bagaimana?
dengan cara banyak-banyak beramal soleh, amal yang soleh. Ya. Jadi tidak cukup memperbanyak amal, sekedar beramal begitu. Tapi amalnya harus amal yang soleh, yaitu yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sehingga menjadi amalan yang diterima, sehingga akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Jadi kata Nabi SAW, alhamdulillah itu memperberat timbangan, memenuhi timbangan amal kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah, yakni penggabungan antara tasbih dengan tahmid, itu keduanya memenuhi timbangan, memenuhi antara langit dan bumi. Yakni pahalanya banyak sekali sampai memenuhi antara langit dan bumi. Kira-kira luasnya antara langit dan bumi itu berapa meter? Kita nggak bisa ngukur saking luasnya. Padahal cuma ngucapin subhanallah, alhamdulillah, pahalanya banyak sekali. Ini juga menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah bagi kita. Di mana dengan kita hanya berzikir, hanya mengucapkan ucapan yang sedikit, tapi dibalas dengan balasan yang tiada terkira, sangat banyak sekali. Ya, makanya hendaknya kita menjadi orang-orang yang banyak berzikir. Nah, zikir kata salah seorang ulama, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Mengingat-ingat manusia itu penyakit, sedangkan mengingat Allah itu adalah obatnya. Dan hendaknya kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, wassalatu nurun, dan sholat adalah cahaya. Sholat adalah cahaya atau sinar ya. Sholat adalah sinar atau cahaya. Cahaya atau sinar? Cahaya. Karena ada perbedaan dalam istilah Arab itu antara cahaya dengan sinar. Kalau di kita sama aja ya. Kalau di Arab itu ada nurun. Ya. Nurun itu cahaya. Ada dhiyaun. Nah, nanti untuk yang sabar itu dhiya. Yani sinar. Bedanya apa? Kalau cahaya itu enggak panas. Seperti cahaya rembulan. Itu enggak panas. Tapi kalau dhiya itu seperti cahaya matahari, panas begitu. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya salat itu adalah cahaya, dan kemarin telah kita bahas, ya, cahaya ini bisa jadi merupakan petunjuk di dunia atau juga bisa berupa cahaya beneran yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di alam kuburnya dan juga di alam akhirat. Bayangkan, kita meninggal dunia, itu masuk kuburan sendiri apa bareng-bareng? Sendiri. Sudah gitu dikubur, gelap, dan alam kubur itu gelap. Maka dia akan menjadi terang dengan amal soleh. Dan namanya orang meninggal dunia itu sedih begitu, ya, dalam kondisi sendiri. Kemudian juga ketika diantar dia itu, ya, ketika meninggal dunia dia meninggalkan anaknya, istrinya, keluarganya, sedih. Kemudian ketika diantar juga dia sadar dalam kesendiriannya, sampai Allah mendengarkan kepadanya suara sendalnya orang-orang yang pergi meninggalkannya. Yani dia itu sendiri, yang antar badan balik, keluarganya badan balik, hartanya nggak ada yang ngikut bareng, yang ada cuma apa? Amal solehnya yang akan menemaninya. Hanya kita tadi memperbanyak amal soleh dan juga memperbanyak sholat, supaya kita bisa mendapatkan cahaya di alam kubur kita dengan sholat kita. Kata Nabi SAW, as-sholatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Belum lagi cahaya di akhirat, di jembatan yang terbentang di atas neraka, kita butuh cahaya.
Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang cahaya mereka itu redup gitu, kecil, tidak bisa menerangi jalan yang harus dia lewati. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wasodaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Sekarang kita bahas tentang sedekah. Jadi kata Nabi SAW, sedekah itu adalah bukti. Bukti apa kira-kira? Bukti keimanan. Jadi sedekah itu adalah bukti keimanan. Dimana dengan sedekah, ketika kita bersedekah dengan ikhlas, itu kita sedang membuktikan keimanan kita. Yang mana manusia itu senang dengan harta. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dalam surat Al-Fajr ayat 20. Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi ya sangat cinta sekali begitu manusia. Ini sifat asalnya manusia itu begitu. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia itu sangat bakhil, sangat pelit karena kecintaannya kepada hartanya. Maka ketika seorang muslim dia menginfakkan hartanya yang tadi sangat dia cintai, dia infakkan, dia lepaskan karena Allah, itu menunjukkan akan keimanannya. Menunjukkan akan keimanannya. Apalagi harta tersebut diperoleh dengan usaha yang keras. Maka ketika kita bersedekah, itu merupakan perkara yang berat sebenarnya bagi manusia. Tapi ketika dia itu mau mengamalkan sedekah, itu termasuk bukti dari keimanannya. Oleh karena itulah, di antara bukti keimanan tadi, ya dengan sedekah, Nabi SAW pernah mengatakan, wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Dan tidak akan berkumpul sikap kikir, pelit, dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Ya, jadi dalam hadis ini ada isyarat, kalau orang beriman, ya enggak kikir begitu. Kalau orang beriman, maka dia itu akan bersedekah. Bahkan sedekah kita itu akan berubah menjadi naungan di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga Allah memutuskan hukuman di antara manusia. Dan dulu pernah kita bahas tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari kiamat. Di antaranya adalah siapa? Orang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, ya, sampai-sampai karena dia sedekah sembunyi-sembunyi, sampai-sampai diungkapkan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekah itu akan menjadi naungan kelak di hari kiamat. Semakin banyak sedekahnya, tentunya semakin baik, karena semakin banyak dia mendapatkan naungan. Oleh karena itulah, bahwasanya kita itu butuh naungan Allah dari kiamat kelak, yang mana kala itu matahari didekatkan sejarah 1 mil di atas kepala-kepala manusia, kita sangat butuh naungan. Sehingga hendaknya kita itu harus melatih diri kita dan memaksa diri kita untuk bersedekah. Ya, mulai dari yang sedikit, dari nominal yang terkecil. Sekarang kan alhamdulillah ya, di sini ada apa enggak? Agenda atau ya, apa? Yang peraturan RT gitu ya. Sukarela, infak sukarela, namanya jimpitan. Nonton lagi. Nah, itu kan tiap hari ya.
tiap hari. Nanti ada yang ngeronda, ada yang ngambilin gitu. Itu bisa untuk melatih diri kita. Mungkin awalnya bisa 500, mungkin masih pelit gitu, masih ada rasa cinta sama uang 500 sehari, 1000 sehari, 500. Nanti lama-lama kan terbiasa infak 500 setiap hari. Nanti kalau sudah terbiasa ditambahkan gitu. Ya nih, oh 500. Sudah biasa, enteng gitu, terasa enteng karena sudah terbiasa. Tambah 1000 setiap hari. Nanti nambah lagi 1500, 2000, begitu seterusnya. Nah, itu bisa melatih diri kita untuk melawan sifat kikir yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya tadi kata Allah SWT, manusia itu ya kikir, pelit dengan harta yang dia miliki. Maka dengan sedekah itu merupakan bukti dari keimanan diri kita. Dan itu kembalinya manfaatnya untuk diri kita juga kelak di hari kiamat. Jadi kita bayangkan ketika berinfak itu, wah saya sedang bikin payon gitu ya. Sedang bikin naungan supaya besok saya tidak kepanasan. Ini adalah celengan untuk surga. Karena pada hakikatnya yang benar-benar menjadi harta kita itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita yang sesungguhnya. Sedangkan harta yang tidak kita infakkan di jalan Allah hanya akan menjadi apa? Jadi peninggalan untuk orang-orang yang setelah kita, untuk ahli waris gitu ya. Kita enggak, ya orang-orang namanya orang masuk kuburan enggak dibawa hartanya gitu. Kalaupun dibawa juga tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu hanya yang diinfakkan di jalan Allah. Makanya harus kita latih. Memang perlu dilatih gitu ya. Perlu dilatih. Dan sebagaimana orang sabar juga perlu dilatih. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, dengan kita mengetahui keutamaan sedekah, ya, kita akan semakin termotivasi. Nabi SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatan min mali. Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Ya memang kita merasa ketika kita bersedekah, kita mengeluarkan uang, melepaskan harta yang kita miliki. Tapi kata Nabi SAW, itu tidak mengurangi harta. Yani dengan sedekah itu, ketika kita ikhlas dalam sedekah kita, nanti pasti akan Allah ganti. Dan namanya ganti dari Allah itu tidak selalu sama. Bahkan bisa jadi lebih berharga. Bisa saja Allah ganti dengan nominal yang sama. Sedekah 500, tiba-tiba dapat rezeki 500 gitu ya. Atau bahkan lebih besar, sedekah 500 dapat rezeki 500.000. Mudah saja bagi Allah. Atau kalaupun tidak, akan ditambah kebahagiaannya, ditambah semangatnya ketika sholat malam, ditambah semangatnya dalam perkara ibadah, disembuhkan sakitnya, atau dimudahkan urusannya, atau dia diberi pahala yang besar sehingga akan ya, berbahagia dari kiamat. Dan namanya pahala itu jauh lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada harta yang ada pada dirinya. Kalau sekarang kita sedekah 500, kuliah apalah gitu ya, tuku es berawalih itu ya 500 gitu. Maka itu kita bisa melatih yang demikian itu. Tapi hendaknya ketika kita bersedekah, kalau bisa itu bersedekah dengan harta yang terbaik. Itu semakin bagus, insya Allah semakin besar pahalanya. Kalau jenengan punya uang yang bagus, Pak, sama uang yang bodol, yang jenengan sedekahkan yang mana? Yang bagus kenapa yang bodol? Yang bodol. Kenapa yang bodol? Ini memang banyak yang begitu ya. Banyak begitu. Saya itu ngumpulin ini uang kotak amal radio. Jadi yang masuk di situ uangnya banyak banget, yang jelek-jelek, yang sudah kita kalau mau beli ke warung itu isi gitu, ditambah apa orang itu. Jadi seolah-olah kotak infak itu untuk pembuangan gitu lah. Jadi kayak boleh sedekah orang asing butuh maning gitu. Ini secara
Nah, bukan harta terbaik begitu. Ya ini solar sudah nimbang dibuang, sudah buang karena pada radio kok diusungin nasi tukang ngitungi duit radio gitu ya. Maka kalau bisa jenengan punya uang yang bagus, taruh uang yang bagus gitu ya. Yang bodol nanti jenengan ya tuker di bank lah, di bank mau loh. Itu di bank mau. Ya, asal jangan kebanyakan ya. Ya dikit-dikit mau bank itu nuker uang yang sudah bodol. Ya. Insya Allah ketika kita bersedekah dengan uang yang bagus ya, yang masih baru apalagi kan, yang nampaknya juga kan seneng kan. Sekarang anak-anak ketika badan gitu, dewe duit 2.000 anu anyar gitu ya. Karo dewe duit 5.000 tapi wis lecek kayak ora patut di mek anu garap sowek apa mending pada di solasi ini gitu kan. Nampaknya gue beda gitu ya. Duit kayak gini apa payu gitu, kalau mau beli aja gimana malu gitu ya. Saya juga kadang-kadang mungkin yang apa yang bakulnya aja terus kia sing liane apa ora ana sih gitu ya. Duit kayak kia sing go tuku sing liane belah gitu ya. Jadi kita usahakan kalau bersedekah itu dengan harta yang terbaik itu semakin lebih baik lagi. Ya. Insya Allah lebih besar pahalanya gitu ya. Jadi benar-benar karena kita seneng yang apa, makanya tadi untuk melatih supaya kita tidak pelit itu begitu. Baik. Jadi kalau ada uang yang bagus sama yang jelek kita sedekahkan yang bagus. Baik. Sama rahmatullah. Maka harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Itulah harta kita yang sebenarnya. Harta sebanyak apapun itu enggak dibawa mati. Coba orang yang paling kaya di dunia gitu ya. Ketika dia itu meninggal dunia, ya sudah tidak bermanfaat lagi hartanya. Ya dia tinggalkan begitu saja. Rumahnya yang mewah dia tinggal, mobilnya yang mahal dia juga tinggal. Enggak bermanfaat. Yang bermanfaat itu harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah ada teladan yang sangat baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan pernah ada salah seorang datang kepada beliau meminta sesuatu, sama beliau dikasih kambing sepenuh lembah. Kambing sepenuh lembah. Kira-kira berapa kambing sepenuh lembah itu? Mungkin puluhan ya, atau ratusan gitu. Sampai-sampai orang ini dia kembali kepada kaumnya, dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah. Sesungguhnya Muhammad itu memberikan harta tanpa takut miskin. Saking dermawannya Nabi SAW. Bahkan ketika bulan Ramadan, beliau itu lebih dermawan lagi daripada ya ibaratnya seperti angin yang berhembus. Saking dermawannya Nabi. Dan juga banyak para sahabat yang mereka itu sangat dermawan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lainnya, ya, kita bisa meneladani mereka. Maka ketika kita menyedekahkan harta kita, itu adalah tanda bukti dari keimanan diri kita. Dan itu sifatnya orang-orang yang beriman, dermawan, senang sedekah, itu sifatnya orang yang beriman. Kalau jenengan ingin meninggal dunia dalam kondisi beriman, biasakan bersedekah. Sedekah nggak harus banyak, bisa kayak tadi, ya, 500.000, ya. Dan dengan uang yang bagus ya, bisa ya. Kita memberikan untuk Allah itu yang bagus, jangan yang jelek. Untuk Allah lah, untuk Allah kita sedekah karena Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasobaru diyaun. Dan sabar adalah sinar. Tadi kalau sinar itu panas, kalau sholat itu cahaya, ya. Dia bercahaya terang, tapi nggak panas.
menerangi kubur manusia. Sedangkan sabar itu panas. Ya, yani sinar panas. Ya, seolah terasa panas orang yang bersabar itu, tapi harus ditahan begitu. Kamu bismillahirrahmanirrahim. Terkait sabar, para ulama banyak memberikan definisi sabar. Ada yang mengatakan bahwasanya sabar itu menelan kepedihan tanpa bermuka masam. Ada yang mengatakan sabar itu meninggalkan mengeluh, ini orang sambat gitu. Ada lagi yang mengatakan sabar itu teguh di atas hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi yang mengatakan unik ini. Sabar itu kata beliau, as-sabru kasmihi. Sabar itu seperti namanya. Maksudnya gimana? Sabar itu seperti namanya. Ya namanya sabar ya sabar gitu ya. Mau apapun yang terjadi, mau gimana pun, ya sabar begitu. Itu namanya sabar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan tentang makna sabar. Sabar itu ada 3 poin. Kata beliau, sabar itu habsun nafsi ala ta'atillah. Poin pertama, sabar itu adalah menahan diri dalam mentaati Allah. Wa habsuha an maksiatillah. Yang kedua, menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, wa habsuha anit tasakhuti min aqdarillah. Yang ketiga adalah menahan diri dari marah ketika mendapatkan takdir Allah yang tidak disenangi. Ini sabar. Jadi sabar itu ya, yang banyak orang pahami kan namanya sabar itu hanya yang ketiga saja tadi. Sabar menghadapi takdir Allah. Maka ternyata sabar itu ada 3 poin, ada pada 3 perkara. Pertama Pak, sabar dalam mentaati Allah. Kita sekarang sedang ngaji, ya harus sabar. Orang sholat, ya harus sabar melaksanakan kewajiban dari Allah. Orang puasa harus sabar sampai selesai, sampai sore, sampai maghrib gitu. Sabar. Mentaati Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam bermaksiat kepada Allah. Yani menahan diri dari kemaksiatan. Menahan diri dari kemaksiatan. Karena hawa nafsu manusia, syahwat itu seringkali menyuruh kepada keburukan, kepada kemaksiatan, maka bersabar menahan diri kita dari kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir dari Allah yang tidak disenangi. Ini sabar. Dan sabar itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sabar itu dicukupkan pahalanya itu tanpa batas. Berarti orang sabar itu ada batasnya apa enggak? Sabar itu ada batasnya apa enggak? Ya. Yang benar itu sabar itu ya sebagaimana pahalanya enggak ada batasnya, maka sabar juga tidak ada batasnya. Kita harus sabar sampai meninggal dunia. Hanya saja tingkatan sabar pada masing-masing manusia kan berbeda-beda ya. Ada yang sabarnya sampai sekian, ada yang sabarnya lebih sabar lagi, ada yang sabarnya lebih tinggi begitu. Ya. Yang jelas sabar itu wajib, sabar dalam mentaati Allah. Nah kalau orang sekarang nggak sabar sholat, akhirnya nggak mau sholat lagi, ya dosa besar. Begitu. Orang disuruh sabar menahan maksiat, tapi dia bermaksiat karena nggak sabar, ya dosa, dapat dosa. Gitu. Kita dapat musibah disuruh sabar, tapi malah marah-marah, ya dapat dosa. Makanya sabar itu ada terus menerus gitu, ya, sampai Allah menyelesaikan perkaranya gitu. Sabarnya orang yang puasa berarti dari
subuh sampai maghrib. Kalau di tengah-tengah nggak sabar, nyong ora sabar lagi germadang mau kayak, ya jadi melanggar perintah Allah begitu. Makanya ya, ada batasnya, ada tapi sampai yang Allah tentukan gitu ya. Sabarnya orang puasa itu sampai maghrib gitu. Ya harus dilaksanakan. Sabarnya orang bermaksiat ya terus gitu. Seperti itu. Sabarnya orang yang sakit ya sampai sembuh gitu. Dan namanya orang sabar itu ya khususnya sabar ketika dapat musibah itu kan tidak selalu gitu. Ya, tidak selalu orang dapat musibah. Ketika dapat musibah maka itu adalah momen kesempatan untuk kita mengamalkan kesabaran yang pahalanya itu sangat banyak sekali. Yang kedua juga di antara utamanya itu keutamaan sabar akan mendapatkan kebahagiaan dan petunjuk. Ya, jangan mungkin sering dengar ayatnya. Ayat yang dibaca biasanya kalau ada orang mau mengumumkan kematian. Apa ayatnya? Fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Yaitu yang apabila mereka ketika tertimpa musibah mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini umum ya. Pokoknya dapat musibah itu zikirnya itu. Jadi enggak hanya ketika ada orang mati saja kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya ketika orang mati saja. Umum gitu. Kata Allah musibah. Musibah kan ya banyak gitu. Orang kehilangan, orang tertimpa kecelakaan, sakit gitu. Termasuk kematian di antara salah satunya. Maka kata Allah SWT, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan juga mengucapkan istirja, itu namanya kalimat istirja, ini adalah jangan, itu termasuk tanda kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Rabb mereka dan juga rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masalah ya. Jadi kalau jenengan dapat musibah, jenengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil direnungkan maknanya karena paham maknanya gitu, maka jenengan telah mendapatkan apa? Petunjuk. Ya. Ketika jenengan bersabar kemudian mengucapkan hal tersebut, itu artinya jenengan itu dapat petunjuk dari Allah. Ya. Karena ketika orang itu mengucapkan innalillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, itu tanda kepasrahan seseorang kepada Allah. Lah wong saya ini kan miliknya Allah. Ya. Harta saya miliknya Allah, keluarga saya miliknya Allah. Ketika lo ambil ya terserah Allah, silahkan begitu. Saya ridho ya Allah gitu. Tandanya dia itu ya ridho Allah sebagai Robnya, ridho Allah yang mengatur urusannya. Meskipun hati terasa berat, tapi itu memang sudah menjadi keputusan Allah. Allah yang memiliki semuanya. Saya ridho. Tinggal berharap pahala kepada Allah atas musibah yang menimpa. Demikian juga di antara keutamaan sabar adalah mendapatkan surga dan diselamatkan dari neraka. Ini hadiah paling besar. Kelak orang-orang yang masuk surga, para ulama, para malaikat mengucapkan selamat kepada mereka. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, karena kalian telah bersabar dahulu ketika di dunia. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak disenangi oleh diri kita. Sabar, maka kalian masuk surga selamat begitu. Fani mau kepada, maka sebaik-baik tempat kembali adalah
Ya, tempat kembali orang bersabar yaitu surga. Kira-kira jadi orang sabar gampang apa susah, Pak? Ibu-ibu. Susah apa gampang? Susah ya. Susah. Saya kasih tips ini. Saya tawarkan beberapa tips supaya bisa bersabar. Yang pertama berdoa. Doanya napa nek sabar niku supados sabar niku doanya napa? Apal napa dareng jenengan? Apa doanya pakai ya namanya doa bebas saja ya. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Ada doa yang bisa kita hafalkan dan kita ucapkan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 126. Ini Allah mengajarkan kepada kita doa sabar. Al-A'raf ayat 126. Coba kita hafalkan. Rabbana, diikuti. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabron. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya, itu nanti jangan bisa buka surat Al-A'raf ayat 126. Doa memohon kesabaran. Rabbana afrigh alaina. Ya Rabb kami, limpahkanlah kepada kami sabron, kesabaran. Jadi di sini Allah menggunakan lafaz afrigh, yakni afrohu yufriku itu digerujuk gitu ya. Yani banyak gitu, dilimpahkan kesabaran yang melimpah. Ya bukan cuman sedikit tapi yang melimpah supaya benar-benar sabar begitu. Karena orang sabar itu berat. Kalau ngomong tuh gampang ya. Kang sabar, Kang sabar. Ya memang orang ngomong sabar namanya orang nasihatin ya. Ya gampang saja tapi melaksanakannya itu yang berat. Maka doanya, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslim. Ini diantara doa yang bisa kita doa dengannya. Kita juga bisa berdoa dengan doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Ya Allah paringana sabar ingkang kathah gitu. Misalnya begitu. Ya, minta saja. Jadi intinya kita berdoa, minta supaya dijadikan orang yang sabar. Yang kedua, mengingat besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang sabar. Pokoknya kalau saya sabar, pahalanya banyak. Nah, gitu. Mikir pahala, ya, mikir surga gitu, ya, mikir bahagia di akhirat, dijauhkan dari kesengsaraan di akhirat. Itu akan lebih membuat kita sabar. Yang ketiga, mengingat bahaya tidak sabar. Ya, orang kalau nggak sabar bahaya. Kenapa? Ya dapat dosa, bisa masuk neraka. Yang keempat, melatih diri untuk sabar. Ya, jadi latihan sabar. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Makanya semestinya gitu ya. Orang itu semakin tua harusnya semakin sabar apa semakin nggak sabar? Harusnya semakin sabar karena sudah semakin banyak pengalamannya, sudah semakin banyak latihannya begitu. Makanya di sini juga di antara rahasia atau hikmahnya, kenapa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dia sudah lebih banyak melatih dirinya untuk bersabar. Sabar dalam mentaati Allah, menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir yang tidak disenangi, begitu. Lebih utama dari kita dengan kesabarannya. Ya, dia sudah rajin sholat, kita masih belum bisa ngapa-ngapain, masih banyak itu. Yang kelima, meneladani orang-orang yang sabar.
Nah, jenengan baca kisah-kisah tentang orang yang sahabat dari para nabi dan rasul, para ulama, para sahabat, para ulama dan orang soleh, itu akan menginspirasi kita. Itu tentang sabar. Kita lanjutkan. Yang terakhir Nabi SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela bagimu ataupun bumerang atasmu. Yani Al-Qur'an itu kalau kita mengamalkan Al-Qur'an, kita mempelajarinya, memahami maknanya, kemudian kita amalkan, perintah dalam Al-Qur'an kita amalkan, larangannya kita tinggalkan, ya, kabar-kabar dalam Al-Qur'an kita yakini kebenarannya, itu Al-Qur'an akan membela kita kalau di hari kiamat. Ya, bahkan dalam hadis itu Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang-orang yang banyak membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu akan ngomong dari kiamat kelak. Dia minta izin supaya diizinkan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Karena orang yang membacanya itu telah menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ini dia itu membaca Al-Quran, maka Al-Quran, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang dari kiamat kelak menjadi syafaat bagi orang-orang yang membaca. Makanya rugi kalau nggak bisa baca Al-Quran, itu rugi. Termasuk yang rugi juga orang sudah bisa baca Quran tapi nggak mau baca Quran. Eman kalau sudah bisa baca Quran, usahakan sering-sering banyak-banyak membaca Al-Quran, ya, kemudian juga merenungkannya. Atau juga bisa menjadi bumerang atasmu, yakni menjerumuskanmu ke dalam neraka ketika kamu tidak mengamalkannya. Gitu. Jadi kalau kita justru tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan, ya, menjadi hujah atas kita. Ya, kenapa kok Al-Qurannya tidak diamalkan? Al-Quran nyuruh sholat, nggak sholat. Al-Quran nyuruh sabar, nggak sabar. Al-Quran nyuruh jujur, nggak jujur. Al-Quran nyuruh adil, nggak adil, begitu. Ya. Justru akan menjadi menjerumuskan kita. Ya, ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran, ya, Al-Quran itu akan menjadi hujah atas kita. Ya. Al-Quran sudah memerintahkan, kok kamu tidak melaksanakan, begitu. Ya. Jadi hujah atas kita. Ya, yani bukti bahwasanya Allah telah menyampaikan hukum-hukumnya melalui Al-Quran yang disampaikan Nabi SAW. Kenapa tidak diamalkan? Itulah yang menjadi sebab alasan manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan ucapannya, kullun nasi yaitu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia itu keluar di pagi hari, dia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Jadi setiap pagi hari itu kita itu kan bangun hari yang baru, itu kesempatan yang baru. Allah masih memberikan umur, kita punya kesempatan untuk bertaubat, masih punya kesempatan untuk hidup, untuk beribadah. Orang yang sudah meninggal dunia itu sudah nggak bisa beribadah lagi, sudah nggak bisa bertaubat lagi. Kita masih bisa ibadah, kita masih bisa bertaubat. Maka manusia itu setiap hari di pagi hari dia punya kesempatan. Maka ada yang menjual dirinya untuk memerdekakannya dari api neraka dengan melaksanakan kewajiban dari Allah, dengan beramal soleh. Ada juga yang apa? Kata Nabi SAW, dia itu menjerumuskan dirinya, membinasakan dirinya dengan cara bermaksiat. Dikasih kesempatan lagi, tapi bermaksiat. Nah, itu menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Jadi kita itu hidup ini sedang berjual beli dengan Allah. Kita menjual diri kita, menjual harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mentaati Allah. Nanti Allah akan memberinya dari kita dengan apa? Surga. Dan surga itu sesuatu yang sangat mahal. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya perdagangan Allah, barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
Yang apa saja kita minta di dalamnya dikasih, apa yang kita angankan diberi, semuanya gratis, nggak bayar, dikasih begitu saja. Kita ingin meraihnya dengan cara bermalas-malasan, sholat malas, sholat tahajud malas, sholat duha malas, sholat rawatib malas, sedekah eman-eman gitu. Banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa. Emang surga ini gitu. Surga itu miliknya Allah, bukan miliknya siapa sih? Miliknya Allah. Allah itu, surga Allah itu mahal. Allah berikan bagi orang-orang yang memang pantas, yang dia berjuang untuk melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, menundukkannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam mentaatinya, bersabar dalam menjauhi larangannya, dan juga bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak disenangi, serta dia juga ada merupakan orang yang bersyukur dan juga banyak beristighfar, menjadi orang yang taat, orang yang soleh, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan mereka. Nah, makanya alhamdulillah kita bisa bermajelis seperti ini supaya kita itu ingat, supaya kita ingat akhirat, karena namanya manusia itu tempatnya lalai, sering lupa, sering malas, sering lemah imannya. Nah, kita duduk seperti ini, kita belajar ilmu agama supaya iman kita bertambah, semangat kita terjaga, sehingga kita bisa terus istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita di malam hari ini. Semoga Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi untuk mengamalkannya apa yang telah kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.